Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih ketemu lagi dengan kami. Di sini saya masih dibersamai oleh Pak Hari. Terima kasih banyak Pak Hari masih bersamai di episode ketiga ini. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya ya, episode sebelumnya masih terkait bagaimana sih mengembangkan sebuah platform pembelajaran digital. Tapi di episode ketiga ini kita fokus pada satu tahap yang barangkali ini kayaknya masuk tahap-tahap akhir ya Pak ya. Dari tahap akhir dalam pengembangan sebuah platform. Yaitu ketika kita sudah mendapatkan risetnya, kita dapat personanya, kemudian kita sudah masuk desainnya, kemudian mewujudkan bagaimana platform itu dalam bentuk purwarupanya, prototipenya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas terkait prototipe itu sebelum benar-benar di-launching dan digunakan oleh pengguna. Ya. Gitu. Nah, ketika membuat sebuah prototipe tuh Pak, itu apa yang kemudian harus kita persiapkan? Oke. Kalau dari diskusi flashback, kita sudah membuat analisis, kita sudah membuat desain, hook model sudah dapat, experience yang mau kita bangun sudah mulai dapat, persona sudah kita pilih, maka saatnya untuk mewujudkannya ke dalam bentuk aplikasi. Nah, rekan-rekan, ada salah satu metode di SDLC, turunan SDLC itu namanya adalah prototyping. Itu dikenalkan dengan metodologi Agile. Agile itu artinya lincah. Jadi, kenapa lincah? Berarti yang dulu-dulu nggak lincah. Iya, nggak lincah, betul. Nggak lincahnya begini konteksnya, adalah ketika kita bangun, kita tuh bangun aja pakai kacamata kuda. Pokoknya menurut kita ini bagus. Ya udah, ketika jadi, wah banyak mulai komentar, feedback itu banyak banget. Kenapa? Karena kita fokus mengembangkan saja. Nah, model Agile itu tidak seperti itu. Model Agile itu adalah ketika kita membuat small release ya, atau kecil saja kita sudah membuat perkembangan, kita kasih tahu. Kita kasih tahu stakeholder kita, kayak gini nggak, kayak gini nggak, kayak gini nggak. Nah, prototipe itu juga bisa seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan UX dan desain sudah jadi, kita bikinkan prototipenya. Karena prototipe ini adalah bahasa, tanda petik ya, bahasa yang paling enak digunakan sebagai sarana berkomunikasi dengan stakeholder kita. Contohnya gimana tuh? Contohnya begini, kita pengembang. Kemudian saya punya stakeholder yang minta request untuk membuatkan perangkat lunak. Tadi sudah saya tanya-tanya requirement, kemudian saya mencari persona, kita buatkan prototipenya. Kemudian kita akan meeting. Saya tunjukkan saja prototipenya langsung. Kayak gini loh nanti hasilnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya diskusi tentang abstrak yang wah nanti kan jadi requirement lagi tuh. Kan berulang lagi, bahaya itu. Nah, ketika prototipe sudah ada, kita bahasanya adalah apakah seperti ini, apakah seperti ini, apakah seperti ini. Nah, itu namanya untuk memvalidasi apakah struktur-struktur datanya sudah tepat belum. Karena kan ada data-data yang tertempel di sana kan, data-data yang diminta ke pengguna, data-data yang muncul sudah sesuai belum. Kemudian setelah halaman ini nanti muncul halaman ini itu secara experience sudah pas belum dengan mereka gitu ya. Tapi ada hal yang itu satu hal yang terkadang kita lupakan, bahwa proses feedback itu sifatnya iteratif. Iteratif itu berulang. Jadi kalau sudah ketemu sekali, bahasanya revisi itu, revisi. Ketemu lagi, revisi 2 kali, habis itu mutung. Ah ini nih, ini penyakitnya nih. Udah 2 kali, wah revisi terus nggak ada jadi-jadi. Memang seperti itu caranya. Itu namanya agile. Iterasi itu berapa kali sih? Terserah stakeholdernya. Sampai dia puas. Puas itu dalam tanda kutip sudah sesuai dengan ini ya. Kalau puasnya manusia kan nggak ada puasnya. Tapi puas ini puas secara konteks bahwa ini sudah memenuhi ekspektasi. Jadi kata kuncinya adalah ekspektasi. Ketika mereka sudah terpenuhi ekspektasi, kita akan meminimalkan resiko kegagalan develop. Karena secara prototipe, mereka sudah setuju. Kalau bisa mereka tanda tangan tuh. Tanda tangan. Udah langsung dibikinkan aplikasinya. Itu resikonya lebih kecil bahwa kita terjadi kegagalan dalam pengembangan. Nah, itu yang perlu diperhatikan, bahwa tadi rekan-rekan semua balik ke pertanyaan bahwa apa yang harus diperhatikan, jangan mutungan. Karena yang namanya prototipe itu pasti ada revisinya. Nah,
Nah itu nggak ada di kuliah, nggak ada itu. Tapi realnya itu seperti itu. Karena itu sifatnya visual. Manusia itu secara manusiawi melihat visual pengennya komen, apalagi orang Indonesia ya kan. Lihatnya komen, ya nggak apa-apa, diterima aja selama itu baik. Anda catat, Anda konfirmasi. Kalau itu adalah hal yang berada di konteks ekspektasi, nggak apa-apa. Itu kan masukan yang bagus. Karena kita jangan sampai bekerja hanya pakai asumsi kita, tapi juga pakai ekspektasi mereka. Karena mereka stakeholder kita. Nah itu, jadi itu yang perlu kita perhatikan sih dalam pengembangan prototipe sih. Oke. Jadi dengan adanya tahap prototipe itu setidaknya meminimalisir kerugian yang lebih besar di akhir gitu ya. Betul, Pak, ya? betul. Jadi dari awal ada masukan pengembangan segera ditindaklanjuti gitu daripada dirubah. Oh iya. Bongkar semuanya dirubah di akhir jalan kan gawat tuh. Tambah stres lagi nanti revisinya. Itu untuk prototype. Kemudian kalau sudah apa namanya melalui proses prototyping itu kan selama jalan pasti disampaikan ya pada stakeholder dipresentasikan. Nah kemudian itu kan baru sampai skupnya stakeholder. Nah kalau untuk di penggunanya itu kan paling tidak pengguna juga ada yang tahu ya bahwa oh ini produknya secara garis besar seperti ini. Besok kalau sudah jadi sepertinya nggak jauh beda lah dengan hal ini. Atau kalau saya sampaikan itu kan tahapnya mungkin tahap testing gitu ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana sih proses dari prototype itu kemudian masuk ke uji coba? Otomatis kan sudah uji coba itu ketika sudah di ACC sama stakeholder atau gimana itu Pak? Ya, jadi hal lain yang terkadang juga kita lewatkan dalam proses pengembangan prototipe adalah patokan kita itu kalau prototipenya sudah cakep gitu ya, proses sudah keren, sudah cukup gitu ya. Tapi ada yang namanya itu testing untuk prototipe, namanya adalah usability testing. Usability itu adalah kebergunaan. Jadi begini, kalau misalnya prototipe itu, jadi sekelas prototipe saja itu sebenarnya sudah bisa diuji. Kalau tadi bahasan kita adalah mendapatkan feedback. Feedback itu murni kadang objektif, kadang subjektif. Tapi kalau usability, ini ada instrumen yang jelas. Contoh begini, kita pengen bikin experience bahwa proses tracking pembelajaran si siswa itu dapat tersampaikan dengan jelas misalnya. Nah itu bisa kita usability testing. Jadi setelah melakukan kegiatan ini, nanti munculnya ini, resultnya sini, nanti proses rewardnya gini. Oke, secara prototipe semuanya ada, berarti usability testingnya sudah tercapai. Jadi meyakinkan bahwa kebergunaan dari prototipe itu juga sudah muncul gitu. Sehingga nanti kalau dalam bentuk aplikasi itu juga sudah muncul prototipenya kayak gitu bunyinya kan. Nah, begitu. Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi artinya di fase prototipe pun kita sudah bisa melakukan yang namanya uji atau testing. Karena lazimnya sekarang testing itu dilakukan ketika software jadi. Habis prototype, saya develop dalam bentuk software beneran, baru di testing. Nah, perlu diketahui rekan-rekan semua, testing itu ada banyak sekali jumlahnya. Nggak cuma testing, wah ada error, bukan hanya itu. Itu betul, itu testing juga. Itu namanya testing, AB testing atau functional testing. Nah, cuma fokusnya itu biar kita tidak, bahasa Jawanya mindodaweni gitu ya. Mengulang dua kali testing yang sama, fungsionalitas sistem itu diuji saja di prototype. Biar ekspektasinya terpenuhi dan experience-nya tercapai. Baru nanti setelah jadi software, kita melakukan tes yang lain. Satu, kita melakukan yang namanya functionality test. Tes fungsional. Seluruh fitur itu berjalan dengan baik atau tidak. Data-data yang kita set itu sudah muncul atau tidak. Data-data yang menjadi masukan sistem atau input sistem itu terkirim atau tidak. Nah, itu namanya functionality testing. Kemudian bisa kita lakukan juga namanya load testing. Nanti kalau aplikasi ini diserbu banyak orang, itu kuat apa enggak? Nah, gitu. Jadi, nanti ketika software itu sudah jadi, kita akan lakukan testing lagi. Tapi testing yang sifatnya teknis semua. Kalau tadi kan tes kebergunaan, usability. Kemudian kalau di software, nanti testing juga. Tapi yang sifatnya adalah teknis, technically. Jadi kita tercapai semua testingnya. Biar apa? Biar kita pengen jamin bahwa si software kita, aplikasi kita itu sudah melalui tahap-tahap testing yang
sekian banyak. Itu kan meyakinkan kita juga sebenarnya bahwa ini software-nya udah ready. Jadi kan banyak tuh tahapannya ya. Nah itu rekan-rekan semua biar nggak tiba-tiba lompat itu yang menjadi clue pada pengembangan itu, biar kita tidak seret lompat langsung develop. Berarti intinya hasil dari testing ini juga bisa menjadi acuan untuk mengembangkan produk di versi berikutnya. Betul, versi. Itu dia. Versi. Jangan lupa kalau namanya perangkat lunak mobile itu buat versioning. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Artinya kalau setelah buat prototipe ngapain gitu. Itu ada tahapan yang harus kita lakukan sampai sampai nanti akhirnya produk itu benar-benar jadi. Kalau jadi pun juga masih ada proses pengembangan Betul, gitu ya. Karena kan software itu punya life cycle. Setelah dia selesai dikembangkan, diimplementasikan, dia bisa masuk lagi ke analisis. Karena balik ke diskusi kita sebelumnya bahwa personanya kan banyak. Masih banyak persona yang bisa kita implementasikan di versi-versi berikutnya. Nah ini, jadi kalau sudah bayangin software itu ibarat roda yang dia harus berputar, dia harus punya daya tarik di putaran berikutnya. Bahasanya itu adalah versinya. Nggak ada ceritanya softwarenya versinya baru tapi gitu-gitu aja. Pasti dong ada improvementnya. Jadi mengembangkan software itu dimulai dari hal kecil yang berdampak besar, kemudian mulai ditambah komplement-komplement dia, sehingga dia akan hidup si perangkat lunak tersebut. Nah itu konteksnya bisa apa saja, di konteks pembelajaran juga bisa. Jadi jangan langsung wah semuanya dibangun gitu ya, semuanya dibangun, fiturnya ada 10 dibangun semua. Sabar, mana fitur yang berdampak besar, itu dulu yang dibangun. Experience-nya bagus, engagement-nya bagus, baru ditambah ke komplement-komplement dia yang lain. Jadi begitu. Oke, tahapannya cukup banyak tapi menarik ini kalau misalkan nanti kita kembangkan ya. Artinya di situ ada skala prioritas juga untuk mengembangkan sebuah produk gitu ya, dan itu akan terus kita butuh inovasi apa sih yang bisa kita tawarkan di versi-versi selanjutnya. Nah teman-teman juga sebagai calon guru kan juga nggak mungkin ya ngajar di tahun kemarin itu sama dipakai dengan yang dipakai di tahun ini sama proses, kan nggak mungkin, harus dikembangkan tuh entah materinya atau medianya. Atau 5 tahun yang lalu. Waduh, itu terlalu tua wah. Berarti nggak ada versioning tuh. Iya, 5 tahun berturut-turut tuh sama terus. Gawat kalau kayak gitu ceritanya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk penutup episode kita di perkuliahan ini terkait platform pembelajaran digital. Nanti akan ada video-video selanjutnya di topik-topik selanjutnya yang juga bisa teman-teman pelajari untuk memperdalam materi terkait platform pembelajaran digital ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya. Kita jadi tahu ya hal-hal yang banyak istilah-istilah baru yang barangkali teman-teman baru dengar sekarang, karena memang itu nggak biasa kita gunakan di dunia pendidikan gitu ya. Testing, kemudian prototype gitu. Kita taunya strategi, metode, evaluasi itu masih familiar, tapi dengan adanya hal seperti ini teman-teman akan belajar lebih banyak hal. Sekali lagi terima kasih Pak Hari, sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Di pembahasan selanjutnya. Teman-teman semoga bermanfaat dan semoga memudahkan teman-teman untuk mempelajari materi ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.